Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenankan kami Majelis GKJ Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga menyampaikan warta jemaat Andum Tresna Agape Antepe Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga Minggu 11 Juli 2021. Shalom, puji Tuhan. Bersyukur hari ini Minggu 11 Juli 2021 kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 di Salatiga saat ini. Mari terus bersyukur mendukung PPKM darurat. Jaga dan waspada diri sekaligus jaga sesama. Jogo tonggo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan 5M untuk mendukung upaya menekan laju pertambahan kasus COVID-19 dan mengendalikan diri tetap semangat dan berhikmat. Jadwal ibadah dan khotbah Minggu biasa 11 Juli 2021 Bapak Pendeta Adi Setio Kristianto atau GKJ Ran Daures. Minggu biasa 18 Juli 2021 Bapak Pendeta Sarif Rihono pelayanan perjamuan kudus. Petugas kebersihan gereja dan persiapan dan ibadah online. Minggu 11 Juli 2021 keluarga Antepe Ngampel. Minggu 18 Juli 2021 keluarga Antepe Tegalombo Barat. Persiapan menyesuaikan rekaman Rabu 14 Juli pukul 16 atau jam 4 sore. Persembahan ibadah Minggu. Selama ibadah online, persembahan dimasukkan amplop, diserahkan ke majelis wilayah dan akan diwartakan kemudian. Khusus 18 Juli, 2 amplop atau mingguan dan perjamuan kudus. Persembahan pendewasaan Antepe, seluruh warga dan keluarga Antepe dimohon dapat ikut mendukung, berpartisipasi dan berkontribusi lewat pemasangan pariwara, ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih 1/4 halaman sampai 1 halaman penuh dengan sukacita syukur untuk kemuliaan Tuhan. Pendaftaran bisa menghubungi panitia atau majelis dan tiap keluarga bisa menyiapkan foto atau juga minta difoto tim multimedia saat datang. Sowan bersama tim USDA atau bagi yang belum disowani. Sakramen perjamuan kudus akan dilayankan pada ibadah Minggu 18 Juli 2021. Segenap warga dewasa dimohon mempersiapkan diri dan hati serta hadir dan mengikuti. Berita duka, telah meninggal dunia Ibu Umi Kasomi, Ibunda Bapak Wahyudi dan telah dimakamkan di Surakaharja, Cibinbing, Kuningan, Jawa Barat pada hari Rabu 7 Juli 2021. Keluarga besar Jemaat Antepe menyampaikan turut berduka cita teriring doa Bapak dan Ibu Wahyudi beserta keluarga beserta yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan penghiburan serta berkat dan penyertaan oleh Tuhan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Adi Setio Kristianto atas pelayanan khotbah hari ini. Seluruh petugas dan pelayanan persiapan, kebersihan dan ibadah. Bapak Ibu pendukung kerja, bakti pelayanan dan minum tukang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi. Ada sukacita di pagi hari ini. Ya, meskipun dalam keadaan kita beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin kita dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, ataupun mungkin dalam keadaan susah hati, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap naikkan pujian kita kepada Tuhan, dan kita bersyukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan membawa kita ke dalam ibadah kita pada minggu pagi ini dengan doa saat teduh. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Kami masih bisa bernafas, kami bisa menikmati kesehatan di dalam tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami juga masih bisa menikmati beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Bapa di surga, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, mengurapi kami Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang boleh kami terima pada hari ini memberkati kami, menjadikan kami Tuhan Yesus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dan menghasilkan buah yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami dan inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan pujian kita pada ibadah ini dengan menaikkan pujian Kulo Samyuta Tunggilan, Allah hadir bagi kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah saat ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita naikkan pujian syukur kita, di mana Tuhan sangat baik dan besar setianya sepanjang hidup kita. Mari kita tinggikan Dia,
kita muliakan Dia dengan pujian, Kutinggikan Engkau Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena kita masih percaya bahwa kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, dan biarlah Tuhan yang Maha Kuasa mendengar doa kita. Mari kita bacakan bersama-sama doa pengakuan dosa ini. Benar Tuhan, Engkau setia di sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh hidup, masih bisa bernafas sampai detik ini, itu semua juga karena anugerah kasih-Mu. Kalau kami boleh datang kepadamu, dan Kau layakkan kehidupan kami, itu karena kasih-Mu yang agape.
tidak bersyarat. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami, namun kami sering gagal. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan. Begitu besar kasih dan pengampunan-Mu, Bapa. Sering hati kami bertanya, dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu ya Tuhan? Ajar kami untuk terus setia dan setia kepada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari saudara terkasih, kita naikkan pujian penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kita berkata, dengan apa akan kubalas kasih-Mu Tuhan.
kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kini marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 yang bunyinya demikian, yang akan kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ada amin, saudara-saudara terkasih. Amin. Mari saya undang duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian tanggapan sebelum kita menerima firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menyambut firman dengan pujian tanggapan bagaikan bejana. Siap dibentuk demi
bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menikmati kehidupan kami. Mengucap syukur kalau saat ini kami boleh beribadah. Mengucap syukur atas hari-hari yang boleh kami lalui. Mengucap syukur atas kesehatan. Mengucap syukur atas rezeki. Mengucap syukur atas pekerjaan. Mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami terima dalam kehidupan kami. Ibadah kami hari ini Tuhan merupakan wujud ungkapan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Terimalah ibadah kami, sehingga ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Hati kami sudah haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah. Kami akan menerimanya dengan baik. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Sehingga apa yang menjadi firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Terlebih firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Serta mampukan kami untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang pertama, ayat 3 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Salah satu bacaan leksionari yang diberikan kepada kita untuk hari ini. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji
kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sediakah setia pada kehendak? Pertanyaan bagi kita semua. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, beberapa kali bertemu dengan rekan-rekan pemuda, berbincang-bincang tentang kehidupan mereka, terlebih dengan para pemuda yang sedang dalam proses mencari pasangan hidup. Ketika saya tanya, kriteria apa yang akan kamu cari untuk pasangan hidupmu? Hampir semua ibu bapak dan saudara, mereka mengatakan kata yang sama. Setia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang penting setia. Itu yang sering mereka sampaikan ketika berbincang-bincang tentang masalah pasangan hidup. Orang mencari pasangan hidup yang setia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kemudian saya berpikir kenapa hampir semua mengatakan tentang setia. Nampaknya masalah setia itu menjadi sesuatu yang saat ini bisa dikatakan langka. Gak gampang orang itu setia. Gak gampang orang itu melakukan yang namanya setia di dalam kehidupan. Nah sebenarnya ibu bapak dan saudara, bukan hanya saat ini aja, bukan hanya zaman sekarang aja kesetiaan itu menjadi sesuatu yang langka. Sejak dulu-dulu nampaknya kesetiaan itu sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kenapa saya ngomong begitu? Coba perhatikan. Lagu-lagu khususnya di Indonesia saja. Dari tahun 70, 80, 90, 2000, 2010 sampai sekarang 2021. Hampir semua lagu itu isinya tentang ketidaksetiaan. Contoh, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan. Nah, kan? Tahun 90-an, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, tentang ketidaksetiaan. Bahkan sampai tahun ini pun lagu-lagu hampir semua tentang ketidaksetiaan. Artinya memang yang namanya setia itu menjadi sesuatu yang langka dalam kehidupan umat manusia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bukan hanya masalah kesetiaan dengan pasangan hidup, bukan masalah setia dalam kehidupan sehari-hari saja secara fisik, secara jasmani. Setia dalam iman saja menjadi sesuatu yang sulit kok dalam kehidupan kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu dan Saudara, banyak hal yang membuat orang itu menjadi tidak setia. Iming-iming dalam pekerjaan, kedudukan, kemudian gaji yang tinggi dan lain sebagainya, kadang-kadang membuat orang itu tidak bisa lagi setia kepada Tuhan Yesus. Apalagi di masa pandemi seperti ini, iman mulai teruji. Orang bertanya-tanya, lah kok pandemi tidak segera selesai toh? Di mana Tuhan? Mengapa diam saja? Kalau orang tidak kuat iman, maka bisa jadi imannya luntur dan akhirnya meninggalkan Yesus.
nggak setia lagi kepada Yesus. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menekankan betapa pentingnya kekuatan iman di dalam kehidupan umat. Paulus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah kepada umat manusia dengan mengaruniakan anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana Yesus harus menjalani penderitaan, Yesus harus mati di kayu salib, sampai dengan Yesus bangkit dari kematiannya, membuktikan bahwa Allah itu setia akan janjinya kepada umat manusia. Kalau Allah saja setia akan janjinya, umat manusia seharusnya juga diajak untuk tetap setia kepada Allah. Menyambut karya penebusan Kristus di dalam kehidupannya. Orang yang menerima karya Kristus dalam kehidupannya, maka ia telah menerima penebusan dosa. Ia tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Ia tidak lagi dipenjarakan dengan kuasa dosa yang berakibat nanti manusia akan jatuh dalam maut. Oleh karena itu setiap orang yang mau menerima Kristus di dalam kehidupannya, setiap orang yang percaya akan penebusan Kristus dalam kehidupannya, dia menjadi anak-anak Allah kembali. Setelah sekian lama terus dalam kuasa dosa, sekian lama meninggalkan Kristus, sekarang oleh karena karya penebusan Kristus, kuasa Allah membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya umat Tuhan menjadi anak-anak Allah kembali. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang menerima penebusan Allah melalui Yesus Kristus punya tanggung jawab dalam kehidupannya. Maka dari itu Paulus menekankan betul kepada umat di Efesus. Yang pertama, ketika umat telah diampuni dosanya, maka umat telah dilepaskan dari kuasa dosa, dan sekarang umat hidup dalam kuasa Allah. Kuasa dosa tidak punya kekuatan lagi. Sekarang umat hidup dalam kuasanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus mengingatkan bahwa umat diajak oleh Allah, umat diajak bersama-sama oleh Allah untuk menjalani hidup baru dalam kuasa Allah itu, dalam hikmat Allah. Sehingga manusia, sehingga umat akan memuliakan nama Tuhan. Hidup dalam Allah, hidup dalam kuasa Allah, dan manusia diajak bersama-sama dengan Allah menjalani hidup baru dalam kuasa Allah. Untuk memuliakan nama Allah. Yang ketiga, melalui suratnya ini, Rasul Paulus mengajak umat yang telah menerima pengampunan dosa dan sudah ada dalam kuasa Allah, haruslah hidup dalam kesetiaan akan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Supaya predikat sebagai anak-anak Allah itu tetap ada dalam kehidupan umat. Sehingga karya penebusan Kristus tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan umat. Supaya umat tidak lagi jatuh dalam kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa ini. Tiga hal ini yang diungkapkan Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Efesus. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, melalui suratnya ini pula Paulus berharap bahwa umat tetap berfokus hidupnya pada iman pada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan mereka.
Ketika fokus kepada Yesus Kristus, maka umat akan dapat melakukan kesetiaan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seruan Rasul Paulus ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Efesus pada saat itu. Tetapi seruan Rasul Paulus ini juga ditujukan kepada kita. Sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Ketika engkau menerima penebusan dosa dari Tuhan. Ketika engkau menerima Kristus dalam kehidupanmu. Artinya hidupmu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sekarang hidupmu itu ada dalam penguasaan Allah. Hidupmu itu ada dalam hikmat Allah. Engkau diajak bersama-sama dengan Allah untuk menjalani hidup baru ini sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, sediakah untuk setia pada kehendak Tuhan menjadi pertanyaan kita saat ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak mudah memang untuk setia. Tidak mudah untuk terus berfokus hidup sebagai anak Allah. Bagi kebanyakan orang, hidup di dalam Kristus itu terlalu banyak aturan. Bagi kebanyakan orang, enggak tahu ya Bapak Ibu Saudara dan yang lain ini atau saya juga, kadang-kadang kan kita merasa jenuh. Hidup dalam Kristus ki ngene ra entuk ngono ra entuk. Sembarang barang kok ora entuk. Sementara orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus, mereka hidup dengan sepertinya lebih sukacita daripada kita yang setia pada Yesus. Tapi itu tantangan Bapak Ibu dan Saudara. Hidup dalam Kristus itu terlalu banyak pagarnya, terlalu banyak aturannya, kadang-kadang membuat kita jenuh. Tapi itulah tantangan kita. Ini yang seringkali membuat kita itu menjadi tidak setia kepada kehendak Tuhan. Karena kita sudah merasa seperti itu. Belum lagi ditambah tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Belum lagi ditambah situasi dan kondisi saat ini. Seringkali membuat kita sulit untuk tetap setia kepada Kristus dan kehendak-Nya. Namun demikian marilah kita terus mencoba untuk tetap setia pada Kristus dan kehendak. Bagaimana caranya? Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, caranya adalah mengingat karya penebusannya. Jadi yang bisa menebus hidup kita, yang bisa menebus hidup Bapak Ibu dan Saudara, itu adalah Yesus. Wes ora ana liyane. Inilah jalan keselamatan. Inilah yang benar, imanmu sudah benar. Karena Yesus yang bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, itulah yang membuat kita selamat. Jadi yang memberikan keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Bukan usaha kita. Manusia tidak mampu lepas dari kuasa dosa. Hanya Kristus, hanya karena kasih-Nya. Maka kita selamat. Jadi ingatlah karya penebusannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, melihat dan menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nek ndak pernah menghitung berkatnya Tuhan, ya ndak kagum akan kasih Tuhan. Oleh karena itu lagu ini dalam gitu Bapak Ibu. Maknanya dalam. Kalau engkau bisa melihat, oh Tuhan itu sudah melindungi saya, memberkati saya sepanjang umur saya loh. Belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50, 60, 70, 80, bahkan lebih. Yesus itu memberikan berkatnya luar biasa dalam kehidupan kita. Wes ora iso dihitung meneh.
Kalau kita bisa menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kita kagum punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita kagum akan Tuhan, yang terjadi apa? Iman kita semakin kuat dan terfokus pada Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah terfokus pada Yesus, yang terjadi adalah kita setia kepadanya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, hiduplah dalam roh. Dengarkan suara Tuhan. Jangan dengarkan suaramu sendiri. Kalau kita mau setia pada kehendak Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Jangan suara diri kita sendiri, tapi suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu dan Saudara, saya mengajak kepada kita semua untuk membuka dalam Amsal, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-27. Amsal 20 ayatnya yang ke-27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh siapa? Roh manusia. Jadi roh kita yang dipakai Tuhan untuk menerangi hidup kita. Roh kita ya. Jadi roh kita sendiri, roh manusia itu dipakai Tuhan untuk menerangi hidup manusia. Jadi di sini tidak jasmaninya manusia. Bukan panca indera manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan roh manusia. Roh kita dipakai untuk menerangi hidup kita. Loh kok iso? Kok bisa roh kita? Saya mengajak pada kita membuka lagi dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-16. Roma 8 ayat 16. Roh itu, rohnya Allah kalau ini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, firman Tuhan mau katakan apa? Rohnya Tuhan itu enggak ngomong melalui panca indera kita, enggak. Tapi dia bersaksi bersama dengan roh kita. Artinya suara Tuhan itu bisa kita dengar melalui roh kita. Roh kitalah yang akan membawa kita mengetahui kehendak Tuhan apa. Bukan pikiran, bukan panca indera, tetapi firman Tuhan katakan roh kita. Nah, persoalan baru bagi kita sekarang, bagaimana mendengar suara roh? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita hanya menggunakan jasmani kita. Kita bekerja, kita sekolah, kita melakukan aktivitas semuanya itu dengan jasmani. Lalu rohnya bagaimana? Jarang kita dengar. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendengar suara roh. Sediakan waktu khusus Bapak Ibu. Adakan waktu khusus untuk berjumpa dengan Allah. Masuk kamar, pintumu kunci. Jangan terganggu dengan apapun juga. Tenangkan hati dan pikiranmu. Masuk dalam saat teduh. Dengarkan suara rohmu. Allah berbicara melalui roh kita. Bisa langsung dengar Pak? Enggak bisa. Perlu latihan. Yang namanya untuk mendengar suara Tuhan itu perlu latihan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa membedakan suara si A, suara si B, suara si C. Walaupun tidak terlihat. Bagaimana caranya? Ya karena sudah terbiasa. Oh kayak suaranya si A, oh kayak suaranya si B. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Membiasakan diri hidup untuk mendengar roh Tuhan, membiasakan diri artinya berulang-ulang kita lakukan, kita akan tahu mana suara Tuhan, mana suara diri kita sendiri. Suaranya bagaimana Pak? Mungkin ada pertanyaan begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan merasakan sendiri dan mendengar sendiri ketika Bapak Ibu mau mencoba mendengar suara Tuhan yang berkata-kata melalui suara roh kita. Selamat Bapak Ibu untuk tetap setia pada kehendak Tuhan. Kita sudah ditebus, kita tidak lagi hidup dalam dosa, kita sudah dalam kuasa Tuhan, maka sekarang setialah, kita masih bisa setia kok kepada Tuhan dan kehendaknya. Mengingat karya penebusannya,
melihat dan menghitung berkat-berkat Tuhan Yesus, dan mendengar suara Roh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, setiap orang yang mau setia terus kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bersama kita berdoa, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Dalam rasa syukur kami datang lagi kepadamu. Setelah kami menerima makanan rohani kami melalui sabda Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami datang di hadirat-Mu memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam masa pemulihan dan juga dalam karingkihan karena usia yang lanjut. Berdoa bagi Mbak Ika, berdoa bagi Bapak Wiono, Ibu Juarsih, Bapak Harnoto, Bapak Joko Wahyudi, Bapak Sukiman, Mbah Tukiem, Bapak RB Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Mbah Tuminem, Bapak Ibu Joko Sulastiono, Bapak Slamet Mulyono. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti dan memahami keadaan saudara-saudara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam pemulihan Tuhan sempurnakan pemulihan mereka. Mereka yang usia lanjut Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan penopang dalam kehidupan mereka. Sehingga saudara-saudara kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan melalui kesehatan, kekuatan, dan kesegaran tubuh yang diterimanya. Berdoa juga untuk keluarga Bapak Wahyudi, di mana Ibu Umi Kasomi, ibundanya pada hari Rabu yang lalu di Cibimbing, Kuningan, kembali ke hadirat Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau hadir untuk keluarga Bapak Wahyudi. Engkau memberikan kekuatan, berikan penghiburan. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga keluarga ini Tuhan boleh bangkit dari duka cita yang dirasakan. Saudara kami boleh memiliki semangat yang baru.
Sebab kekuatan dan penghiburan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk persiapan perjamuan kudus yang akan kami terima bersama di hari Minggu yang akan datang. Bapa, siapkanlah hati kami, dan biarlah kami boleh menerima perjamuan kudus ini dengan kesungguhan hati, sehingga perjamuan ini boleh kami rasakan maknanya di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup ini. Melalui roti dan anggur yang kami terima, kami merasakan Engkau menyatu dengan kehidupan kami, sehingga ketakutan, kecemasan, pergumulan hidup Engkau singkirkan dari kehidupan kami, sehingga kami boleh sukacita dan bahagia menjalani kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus pula mengingatkan kepada kami bahwa dosa-dosa kami telah Engkau tebus. Kami hidup sebagai manusia yang baru. Mampukan kami untuk mempertahankan keselamatan yang telah kami terima dari Engkau, dan biarlah kami juga tetap setia akan kehendak. Kami serahkan persiapan hati kami masing-masing untuk menerima perjamuan kudus dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Berdoa bagi gereja kami, Antepe, persiapan pendewasaan gereja kami. Mari Bapak, itu yang dibutuhkan dalam proses pendewasaan ini. Sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi impian, dambaan dari setiap jemaatmu di tempat ini boleh terwujud melalui pendewasaan gereja kami. Nyatakan kuasa Tuhan atas gereja ini melalui segala sesuatu yang kami siapkan dalam pendewasaan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami, untuk wilayah kami, di mana pada saat ini kami terus bergumul dalam persoalan pandemi ini. Bapak, Engkau yang akan memberikan ketenangan, memberikan rasa damai dalam hati kami sekalipun dalam pandemi. Sehingga kami tetap boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh semangat. Sehingga juga akan meningkatkan imun kami. Kami terhindar dari pandemi ini, kami tetap sehat, dan kami boleh tetap menjalani kehidupan kami dengan sukacita dan penuh kebahagiaan oleh karena pertolongan Tuhan saja. Berkati tim medis yang menjadi garda terdepan dalam persoalan ini. Berkati pemerintah yang terus berjuang menemukan cara bagaimana pandemi ini tidak semakin meluas. Berkati setiap orang yang terus berusaha untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini. Dan dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu berkaitan dengan pandemi ini. Bapa, inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang Tuhan. Kami mengakui bahwa doa kami jauh daripada sempurna. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Karena doa ini hanya kami pinta dan kami alaskan dalam satu nama yang tunggal. Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengadakan persembahan pada ibadah minggu ini, walaupun itu dalam ibadah keluarga masing-masing. Dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36, mari kita baca bersama-sama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengaturkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 367.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami persilakan berdiri untuk berdoa, mengajukan persembahan yang telah kita kumpulkan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu Antepe yang beribadah di setiap keluarga masing-masing karena mematuhi anjuran pemerintah dalam penekanan pandemi COVID-19. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan, berkah Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima dalam ibadah hari ini, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi Kris. Kiranya bisa menjadi kekuatan dan tumbuh kembangnya iman kami, Jemaat Antepe, dan setia pada kehendak Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Adi Kris dalam pelayanannya dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi saudara kami, Bapak Gianto Poniran. Berilah kekuatan dan kesabaran dalam mendampingi dan merawat Ibu Juarsih yang sudah lama sakit. Kiranya tangan Tuhan menumpang dalam tubuh jasmani Ibu Juarsih sehingga menjadi kesembuhan, kesehatan kembali. Bapa yang surga, sucikan dan terimalah persembahan yang kami haturkan ya Tuhan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan persepuluhan, ucapan syukur, pembangunan dan pendewasaan, dan persembahan lainnya, sehingga kegunaannya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Berkati pula saudara kami yang mengelola persembahan kami, dan ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sempurnakan doa kami kepadamu ya Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus dalam doa Bapa kami. Jemaat Antepe yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita perbarui dan kuatkan iman kita dengan mengikrarkan Imam Rasuli secara bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit di hari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima, seraya terus hidup setia dan taat kepada kehendak Allah Bapa. Kini undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru di langkah